Apa kabar kalian semua nih? Hari ini ya kita lagi mau nailing dan kita ini kemarin tadinya kan ada 2 blok kan ya. Jadi yang blok pertama uh, itu yang seperti teman-teman lihat kan, yang waktu kita marking gitu kan. Jadi tuh pohon-pohonnya tuh sudah ditaruh dari kayaknya tahun lalu deh atau tahun sebelumnya ya. Karena kita baru gabung di tim ini berapa minggu yang lalu gitu guys ya kan. Jadi kita kesini pas lagi mau ngejakan new development gitu loh. Ya bukan new sih ya, karena yang blok satunya lagi itu sudah ya seperti teman-teman lihat gitu kan, itu udah pada besar-besar gitu loh pohon-pohonnya gitu. Ya nggak besar-besar banget sih. Jadi mungkin kayaknya sih tahun lalu deh tuh, atau tahun sebelumnya, kayak tahun sebelumnya deh tuh. Jadi tuh mereka yang existing punya gitu ya, yang udah ada, dia punya vinyardnya gitu ya. Tapi mungkin karena dia punya uh, buat harvestnya gitu ya, mungkin dia udah kurang ataupun juga nggak menghasilkan banyak gitu untuk harvestnya gitu guys ya. Dan juga perkembangan pohon-pohonnya tuh kayaknya nggak baik gitu lah ya. Makanya jadi tuh sama mereka tuh sama growernya gitu, mereka kan yang punya gitu kan. Jadi mereka yang decided kapan atau apa mau diapain itu rohnya atau apalah gitu lah ya. Tapi mereka juga pasti minta saran juga gitu dari pihak apa kayak seperti viticulturistnya gitu loh, yang untuk memastikan ya ini baik atau enggak, itu enggak baik atau gimana lah ya kan. Jadi mereka mungkin udah diskusi dengan viticulturistnya ya. Dan mereka tuh jadi pohon yang tadi ada di situ yang kemarin kita kerjain itu guys, yang markingin dia punya posnya gitu loh, pakai um, uh, bambu stick yang ditandain gitu loh. Jadi itu ditandain juga tuh dia dari pos ini kan ya berapa meter, terus tinggal dikasih itu aja gitu, kasih selotep gitu ditandain. Jadi kan itu ukurannya itu kan accurate punya gitu kan dari posnya. Jadi kan kalau kita mau bikin satu lagi, kita bisa copy aja gitu loh panjangnya dan di mana mau ditaruh isolasinya juga gitu. Jadi kita tahu yang mana gitu loh ya kan. Itu blok itu kan mungkin seperti kita mention tadi kan ya, mungkin udah 2 tahun gitu pohonnya gitu ya. Tapi sama dari pihak growernya gitu ya, dia belum dipasangin nailsnya juga gitu loh. Jadi kemarin kita marking untuk mungkin yang untuk ini fruiting wiresnya ya, yang kayak biasanya kalau ini biasanya kayak gini juga nih guys ya. Ini adalah apa namanya climate cuts gitu loh. Jadi apa yang ditarik, kita kan misalnya musim pruning ini ya, pruning ini kita potong, dan dari 4 atau 6 pohon dari yang ujung sampai ujungnya lagi gitu ya, mereka bakalan ya dipotong dan ditarik juga sekaligus gitu loh ya kan. Jadi setelah 4 atau 6 pohon dari depan atau dari belakang, nah mereka tuh yang ini kawat apa namanya, dia punya clip on merah ini adalah untuk self release gitu loh. Dan dia misalnya musim pruning kita potong ya, tapi untuk narik stripping gitu, itu mereka memakai klama cut gitu, untuk klama trimmer, mesin tarik gitu loh, untuk narik yang udah dipotong-potong gitu loh. Emang sih kayak gitu cepet guys, sukanya kita sudah lihat gitu tahun ini kan di blok lain, blok yang tempat kita yang lama gitu kan. Mereka potong terus ditarik sama mesinnya gitu guys. Itu sebentar guys, itu nggak pakai lama gitu ya. Biasanya kayak gini kan, misalnya yang pruning biasa gitu kan biasanya kan pakai orang gitu kan ya, untuk kan tariknya gitu. Itu ya agak lama juga sih ya. Manual punya gitu loh, ada pro sama konnya gitu loh. Jadi kalau untuk yang mesin klima traktor gitu kan ya, itu bisa nggak lama sih guys ya. Bener kayak mungkin 5 menitan kali kalau salah, panjang agak lumayan panjang, 130 pohon atau berapa gitu ya.
agak lumayan ya nggak lama-lama juga sih. Mereka tuh habis potong terus kawat yang merah itu tuh yang untuk lifting wires pasti bakal kita copot gitu loh ya kan. Jadi yang untuk self release kita biarin aja gitu guys, karena kalau misalkannya udah ada mesin pertama dia pasti akan datang tariknya semua gitu loh ya kan. Asalkan juga yang untuk lifting wires dicabut juga guys, kalau enggak nanti ya berabe deh tuh ya kan, untuk kebuka juga gitu loh ya kan. Nah kalau misalkan yang untuk pro-nya gitu, pro-nya kayak itu kan, pro-nya gitu kan ya, itu ya cepet gitu, nggak pakai lama untuk mengerjakan satu blok gitu loh. Jadi kan tukang mesinnya kan traktor gitu, dia datang ke tengah-tengah row gitu ya, tinggal ditarik aja gitu pakai mesin. Nah consnya itu adalah ada kadang-kadang tuh kayak gitu nggak bisa bersih guys, untuk nariknya semua canes yang sudah dipotong gitu ya, yang masih ada di pohon gitu ya, itu pasti bakalan kotor gitu loh. Karena tergantung juga dari pruner ya, karena tuh ada sela-selanya di mana tuh untuk bisa menjaga biar rapi gitu loh, nggak kotor gitu kan ya. Jadi kadang tuh kalau salah pruner gitu ya, mereka masih tahu sisi mana yang bagus untuk kita kerjakan supaya itunya tuh bisa ditarik semua gitu loh, yang sudah dipotong-potong guys, yang sudah diprune gitu ya. Itulah tapi kalau misalnya nggak kepotong ketahuan, itu bakalan berdiri gitu kan, nggak ada yang kepotong gitu, misalnya ada yang miss atau bagaimana gitu ya. Jadi itu adalah pro and cons-nya juga gitu ya. Nah yang untuk misalkannya manual ya, yang benar-benar kita punya kru gitu yang untuk strippers, mereka datang, mereka strip out semua gitu loh yang ada di itu, dan itu pasti bakalan rapi sih guys. Jadi untuk kita ya, setelah kita sih mau pilih yang mana gitu, dan juga tergantung dari bloknya, binyatnya gitu loh, setup layout itunya pakai apa, terus itunya pakai apa ya. Jadi kalau misalnya kayak begini kan, kalau misalkannya nggak bisa ketarik semua gitu, mereka pasti bisa untuk ya mau nggak mau tukang rappers mesti tarikin juga gitu. Kalau misalkannya ada yang ketinggalan, ada yang nggak kepotong ya kan, jadi dia tukang rappers pasti bakalan kabarin supervisor juga gitu loh, misalkan ini ada di sini pohonnya nggak ketarik gitu loh. Sedangkan kita itu jalan terus, kalau bisa jalan berhenti ya, mau nggak mau kita yang terjun turun tangan gitu, kita potong quick ya kan, terus kita tarikin juga gitu sampainya ada di mana. Dan kalau kayak gini kan misalnya kan untuk wastage, untuk recycling, untuk yang biasa-biasa gitu, wastage punya ya kan. Dan juga ada yang untuk khusus gardening punya gitu, semua garden misalkan kayak rumput, pohon apa yang dipotong-potong gitu kan, yang bisa juga lewat situ guys ya. Jadi ini kita kerja kayak gini ya tuh ya, seperti teman-teman kan ya, itu awalnya udah nggak ada tuh guys, udah mulai panas ini guys sebenarnya sih ya kan. Tuh kita tetap semangatnya nggak tuh, jadi kita nailin dulu tuh, karena tuh sudah dikasih tanda pakai kapur gitu loh ya kan. Jadi tinggal kita untuk memasang dia punya clipping klamanya gitu loh guys, ke posnya gitu kan ya. Jadi ini kerja kayak begini sih benar-benar quick thinking gitu. Jadi kayak misalnya lu mesti kerjain ini dan ini kerjaannya, dan gue ekspektasinya gue tuh sesuai dengan ya untuk bersihnya juga gitu guys ya kan. Jadi ya kayak gitu guys, kalau misalkan yang untuk manual punya, ada juga pro sama konnya juga sih. Nah kita mulai dari pro-nya nih ya. Jadi apa yang kita tarik, misalkan tukang pruner ya, tukang stripper datang, mereka akan tarik ya kan, dan itu pasti bakalan bersih, karena setiap apapun ketinggalan di wire liftingnya atau di floating wire ketinggalan gitu, kita yang ngejalanin itu mesti ya sekalian aja juga gitu, kita bersihin juga gitu loh ya kan. Tinggal potong aja gitu, potong terus kita tarik juga gitu loh, tahu sampahnya itu tengah-tengah row. Nah banyak sih yang kita kerjakan guys ya. Grower tuh kepengen tuh kadang-kadang
two in one, jadi 2 row in one gitu loh, yang ngerti gak guys? Jadi yang sebanyak lagi itu bakalan kosong, terus lagi pasang lagi two in one lagi gitu loh guys, ya kan? Itu kalau kayak misalnya kayak begitu, itu adalah untuk um, biar gampang aja gitu guys, bisa tahu di mana yang ketinggalan atau ada yang miss dari prunersnya atau bagaimana gitu kan ya. Jadi alangkah baiknya ya, ya itulah consnya gitu. Iya bersih, tapi bakalan lama juga sih, tergantung dari berapa orang kita punya gitu loh. Kita punya numbersnya gitu. Untuk tukang pruners misalkan ada berapa orang, terus di belakang pruners pasti ada tukang strippers. Nah itu juga mesti dicek juga ada berapa orang ya kan, dan bisa nggak untuk ngejalan berapa orang juga gitu, berapa row ya kan. Jadi kayak begini tuh benar-benar ya kita mesti quick thinking gitu loh, ya kan. Terus kita bawa pouch kita tuh kan, itu kadang tuh kita taruh kita punya glovesnya gitu sama tangannya guys, itu supaya nggak barat atau bagaimana. Tuh ini yang sudah ditandakan tuh guys skema kita kan, ya kita tinggal di nailing aja gitu, dipakuin gitu loh. Jadi nanti kalau kita nggak butuh lagi atau rusak atau bagaimana, grower pasti akan datang dan dia pasti bakalan mengerjakan dia punya itunya, broken wiresnya guys ya kan. Jadi alangkah baiknya ya kerja kayak gini kita semua itu mesti kayak seperti apa ya, teamwork gitu loh guys ya kan. Dan ini tuh yang seperti teman-teman lihat kan tuh, itu cuma baru hanya pasang dia punya red clipnya aja gitu loh ya kan tuh. Ya kita tengah-tengah ikutin dulu apa yang dia mau, kita liatin gitu ya apa yang dibutuhkan atau bagaimana ya kan. Jadi untuk kayak begini sih kita ya bisa aja sih untuk ini menghindari dari pollen juga guys, yang seperti teman-teman lihat kan tuh banyak pohon-pohon kan tuh guys. Jadi kalau misalnya anginnya bertiup itu kencang, udah deh kita kena tuh guys, pilek-pilek ya, aduh, semangat guys ya enggak. Tuh kita lagi siapin untuk pasang dia punya klipnya gitu kan ya, di taruh tengah-tengah situ loh, nggak taruh di atas ataupun nggak taruh di bawah gitu. Sedangkan juga tuh yang seperti teman-teman lihat kan tuh ya, tuh matahari tuh terang banget tuh ya, buset, kagak ada awannya guys. dingin dah loh. But anyway ya kan, jadi kita bakal ke sini. Ini dimana kita tuh kerjanya guys ya, kita lagi weightlifting, terus kita selesai, terus kita bantuin dulu orang kan. Nah habis itu baru dia punya kontraktor datang gitu, nyamperin gitu, kenapa kalian kok nyucinya setiap hari gitu tuh bagaimana ya, habis gimana kan tuh kan pakainya segitu-gitu doang nyokap ya kan. Jadi ya untuk kali ini kita mengerjakan ini dulu nih guys. Kawat-kawat yang wise gitu untuk pasangin dia punya klipnya gitu. Nanti ya untuk bulan Desember gitu tuh bagaimana, pasti bakal ada kayak makan bersama sama bosnya atau makan di mana gitu kan ya. Jadi kita ya pasal aja kita di mana ya, kita tinggal pasang aja gitu kan, yang penting kerjaan lancar aja ya, nggak merugikan orang lain aja. But anyway, ini bakal lagi ke topik ini ya. Jadi dari pohon sini tuh kita bisa lihat teman-teman, kita lagi mengerjakan Sauvignon Blanc wine-nya gitu loh ya. Ada sih guys ya, sebagian tuh beberapa ya, dia punya posnya gitu ada yang agak aneh gitu loh, nggak agak lebih rendah dari bambu yang lain. Tapi kalau punya kita mah kayaknya nggak mungkin banget ya, karena kita udah ngecek juga gitu sama yang lain gitu kan ya. Jadi mungkin ya dia punya itu aja tuh yang bikin filmnya gitu loh ya kan. Jadi ya mereka pasti balik deg-degan juga sih ke rumah orang lain, tapi bikin anak bininya lari kayak begitu tuh nggak bagus gitu guys ya kan. Jadi kita lagi mengerjakan dulu nih aktivitas kita dulu gitu kan ya, main catur atau main apalah ya. Dan juga teman-teman ya, itu di atas tuh ya buset, awannya tuh udah nggak ada guys, udah mulai menghilang gitu ya. Ini sedangkan film ini kita sudah mulai itu dari jam 9 atau jam 8 gitu ya, udah mulai panas gitu loh. Kita kadang-kadang tuh pengen banget pakai baju lengan pendek, tapi kadang-kadang tuh pasti bakal ada yang seperti gimana ya, ribet gitu loh. Ya kan. Iya udahlah, apa aja yang adanya nih ya enggak guys. Yang penting kita kerja sehat, diberikan kekuatan sama Tuhan. Dan ya sama Matthew juga, anak yang sebenarnya Daddy, you know ya.
Jadi kalau misalkannya kalian pengen tahu gitu ya, gitu itu ada di mana Johan gitu kan ya, dan itu lagi musim apa atau gimana, silakan guys, monggo guys, tinggal di komen aja guys, jangan malu-malu guys, dipilih ya ampun, tuh kan ya. Jadi tuh di sini tuh bedanya juga guys ya, itu kan banyak batu-batu guys ya, mereka tuh nggak peduli banget gitu, ada batu-batu ada apa gitu kan ya. Kita kerjain juga sekalian gitu hari ini ya, aduh. Ya gimana lah guys, nggak apa-apa guys, semangat terus, let's go. Tuh lagi kita sedang mencarikan di mana yang bagus posisi masangin dia punya seperti apa ya, batu-batunya gitu loh guys ya kan. Kalau kayak gini masih guys, buset bener-bener tuh ya, panas banget tuh ya, seperti teman-teman kan tuh kagak ada awan-awannya guys. Habis gimana, kita tuh harus semangat guys nih ya. Kita bawa palu-palu gini ya untuk stretching dan juga nailing gitu loh ya kan. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan tuh bagaimana ya mengenai pekerjaan ini kayak bagaimana dan adanya di musim apa, ini kita sedang mengerjakan nailing yang sudah di mark sama supervisor kita gitu kan ya. Jadi dia sudah selesaikan itu ya kan. Nah baru kita nanti datang untuk pasangin dia punya boxnya gitu kan ya, dan juga masangin dia punya apa ya, ya pokoknya peralatannya gitu aja guys ya. Jadi kita pengen tahu gitu ya, kayak bagaimana ke pengelolaannya untuk dia punya bikin baksonya atau bikin apanya gitu kan ya. Jadi kita mesti tahu semua juga gitu loh ya kan. Apalagi ini juga nih, aduh ngomong-ngomong nih guys, bulan lagi mataharinya kagak ada guys. Aduh, ini panas banget guys kayak gini. Kita tahu nih guys, kayak begini nih ya, pasti bakalan panas banget nih udaranya nih ya kan. Jadi kita ya, untung kita bawa air botol yang berisi air es gitu kan ya. Itu kadang-kadang tuh membantu banget guys untuk menghilangkan rasa capeknya atau bagaimana gitu ya. Ada. Jadi kita bisa aja ngeliat di sini ya apa yang kita kerjakan gitu ya. Dan ini pohon ini masih baru semua nih guys. Tapi ya mereka tuh kagak mengerjakan full kayak gimana ya. Batu-batu tuh masih banyak begitu di tengah-tengah guys. Itu baiknya kayak gitu mesti dibuang-buangin gitu loh, supaya ada tambahan value punya untuk kebunnya gitu. Kalau misalnya kayak begini ribet, kasihan mereka juga kan ya. Jadi ya untuk saat ini sekian dulu. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian semua ya. Banyak rezekinya, Tuhan memberkati kalian semua ya. Dan kalau misalnya kita ada pesanan kita ada apa gitu, misalnya habis salah recording, suara itu bagaimana, mohon maaf. Dan sehat selalu ya tugas ya. Jangan